Timnas Indonesia U20 asuhan Coach Indra Syafri akan segera melakoni turnamen pembuktian mereka pada putaran final Piala Asia U20 yang akan datang. Pada turnamen ini, Coach Indra Syafri sebelumnya telah berhasil membawa Timnas Indonesia U20 meraih gelar juara dan dilanjutkan dengan kemenangan pada kualifikasi Piala Asia. Dengan hadirnya kembali Timnas Indonesia U20 pada pagelaran Piala Asia ini, maka skuad Garuda telah dinyatakan dapat tampil dalam 2 kali berturut-turut melalui jalur kualifikasi yang juga merupakan sejarah di dalam perjalanan panjang Timnas Indonesia. Pada pagelaran ini, Coach Indra Syafri juga dipastikan akan mengkombinasikan kekuatan dari para pemain lokal sekaligus pemain keturunan yang beberapa masih melalui proses naturalisasi. Tentu dengan hadirnya berbagai macam kekuatan dari berbagai sektor di dalam lapangan, ini akan secara signifikan menaikkan level permainan dari Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih lokal yang satu ini. Dengan skuad yang cukup solid dan kedalaman yang sangat baik, Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia dan juga tim kepelatihan menargetkan Timnas Indonesia untuk bisa lolos hingga babak semifinal untuk mengamankan tiket mereka ke Piala Dunia U20 yang akan digelar mendatang. Pastinya akan sangat menarik untuk ditunggu permainan dari tim asuhan Coach Indra Syafri pada putaran final Piala Asia yang akan datang. Dan berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Indra Syafri pada laga perdana antara Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Iran di Piala Asia U20 2025. Coach Indra Syafri pada laga ini tentu akan menggunakan formasi dengan 4 pemain belakang, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper sudah dipastikan akan diisi oleh Ikram Al-Ghifari dari Semen Padang FC. Penampilannya yang sangat konsisten di level tim nasional telah membuat nama sang pemain selalu masuk sebagai kekuatan utama skuad Garuda di dalam lapangan. Sejak Piala Dunia U17 yang lalu, Ikram Al-Ghifari semakin meningkatkan performanya dan dapat bersaing dalam perebutan posisi utama di dalam skuad. Pada laga perdana besok melawan Timnas Iran, Ikram Al-Ghifari tentu diprediksi akan menampilkan performa terbaiknya di dalam lapangan. Hal ini tak lepas dari kesempatan yang telah dia dapatkan untuk bergabung di dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia senior yang lalu. Tentu dengan dirinya yang masuk ke dalam radar Coach Sintayong, maka telah dipastikan bahwa sang pemain memiliki kualitas yang mumpuni untuk bisa menjadi kiper utama skuad Garuda. Oleh karenanya nama sang pemain dipastikan akan tampil pada laga perdana yang akan datang saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Iran. Kadek Arel. Usai tampil sebagai pemain inti Timnas Indonesia senior pada Piala AFF kemarin, tentu Kadek Arel dapat dipastikan masuk ke dalam skuad inti Timnas Indonesia U20 asuhan Coach Indra Syafri. Penampilannya yang sangat apik di level tertinggi Asia Tenggara telah menunjukkan bahwa sang pemain telah memiliki kedewasaan di dalam permainan. Meskipun usianya masih terbilang sangat muda, namun sang pemain dapat memainkan perannya dengan sangat baik di dalam lapangan. Bahkan di level senior dirinya dapat mencetak gol serta memberikan assist lewat situasi bola mati. Hal ini tentu akan dirinya bawa sebagai modal yang akan dia tunjukkan pada laga melawan Timnas Iran yang akan datang. Sebab sejauh ini Kadek Arel memang selalu bisa menciptakan keunggulan melalui kemampuan posisinya yang sangat baik. Sehingga pada laga perdana besok, Coach Indra Syafri dapat dipastikan akan memasang nama sang pemain sebagai 11 pemain utama Timnas Indonesia. Dion Marks. Pemain asal NEC Nijmegen dipastikan akan menjadi salah satu pemain inti dan akan langsung diturunkan oleh Coach Indra Syafri pada laga perdana mereka melawan Timnas Iran. Hadirnya Dion Marks tentu akan membuat pertahanan dari skuad Garuda semakin solid. Di samping tubuhnya yang cukup besar, kemampuan Dion di dalam memutus serangan dapat dijadikan senjata utama di dalam lapangan untuk tetap menjaga keunggulan. Selain itu, Dion Marks merupakan tipe pemain bertahan yang memiliki ketenangan dan juga kecerdasan yang sangat baik di dalam lapangan. Pada laga di turnamen Toulon kemarin, sang pemain juga selalu dimasukkan oleh Coach Indra Syafri hampir di setiap pertandingan dan cukup untuk bisa dikatakan sebagai pemain yang memiliki kualitas mumpuni untuk mempertahankan garis pertahanan. Laga melawan Timnas Iran akan menjadi laga penentu bagi sang pemain untuk membuktikan kelayakannya sebagai pilihan utama tim pelatih pada pertandingan-pertandingan selanjutnya di turnamen ini. Matteo Baker. Meskipun belum resmi mendapatkan panggilan untuk skuad final di Piala Asia U20, namun nampaknya Coach Indra Syafri benar-benar akan mempromosikan nama pemain yang satu ini ke dalam skuad asuhannya. Tentu dengan umurnya yang masih sangat muda, dirinya akan menjadi pemain muda paling potensial di dalam skuad Timnas Indonesia. Saat ini Matteo Baker yang tampil bersama dengan Melbourne City berperan sebagai sosok kapten yang memainkan peran signifikan di dalam lapangan. Selain itu, dirinya juga merupakan sosok pemain yang agresif dengan kecerdasan di atas rata-rata.
Di bawah asuhan Coach Nova Arianto yang lalu, Matteo Baker dapat menjadi pemain kunci yang juga membuat timnas Indonesia dapat lolos ke Piala Asia U17 melalui jalur kualifikasi. Dengan pengalamannya di timnas Indonesia U17 serta pengalamannya sebagai kapten utama di luar negeri, sang pemain akan memainkan peran yang sangat krusial bagi timnas Indonesia pada laga perdana yang akan datang. Alfahri Buffon. Buffon menjadi salah satu nama pemain di timnas Indonesia U20 yang telah tampil reguler dan bahkan menjadi pemain kunci di klub yang berada di liga domestik. Buffon merupakan sosok pemain bertahan yang memiliki daya juang serta kekuatan yang dapat memudahkannya di dalam melakukan duel-duel udara. Pada laga melawan timnas Iran yang akan datang, memasang nama sang pemain akan menjadi pilihan yang tepat sebab tentu saja pemain lawan akan memiliki postur yang jauh lebih besar. Selain itu, dengan pengalamannya yang sudah menjadi pemain utama di liga domestik, ini akan berpengaruh pada performa tim secara keseluruhan di dalam lapangan pertandingan. Buffon juga dapat berperan sebagai pemain yang nantinya akan membantu rekan setimnya melakukan skema penyerangan. Dirinya dapat melakukan tusukan ke arah kotak penalti ataupun menjadi salah satu pemain yang akan menarik pemain lawan. Wilber Jardim. Pemain muda keturunan yang saat ini telah mendapatkan tempat inti di Sao Paulo, Brasil, dipastikan mendapatkan tempat utamanya di dalam skuad asuhan Coach Indra Syafri pada pagelaran ini. Pemain yang memiliki skill di atas rata-rata dan akurasi umpan yang akurat menjadi poin lebih yang dapat menjadikan sang pemain menjadi pemain kunci di dalam turnamen kali ini. Sebelumnya, Wilber juga telah menjadi salah satu pemain yang selalu dibawa oleh Coach Indra Syafri di setiap pertandingan. Apalagi fisiknya yang saat ini mulai terbentuk akan memudahkan bagi sang pemain untuk melakukan duel-duel udara pada laga perdana melawan tim Timur Tengah. Selain itu, Wilber juga memiliki akurasi tendangan yang sangat baik. Di level klub, dirinya juga sering kali dipercaya sebagai eksekutor tendangan bebas oleh tim pelatih. Sehingga kehadirannya bersama dengan timnas Indonesia U20 pada Piala Asia yang akan datang dapat menjadi angin segar bagi performa skuad Garuda di dalam lapangan. Tim Gibbons. Coach Indra Syafri merupakan tipe pelatih yang selalu memanfaatkan permainan di sektor sayap. Dari banyaknya pertandingan yang dirinya kepalai, Indra Syafri selalu memaksimalkan peluang dari para pemain sayap, baik untuk memotong langsung ke dalam kotak penalti ataupun memberikan umpan silang kepada striker tengah. Oleh karenanya, sektor tengah lapangan harus benar-benar siap untuk menerima bola muntahan ataupun menghadapi situasi serangan balik cepat dari pertahanan lawan. Memasang tim Gibbons menjadi salah satu opsi menarik untuk bisa digunakan oleh Coach Indra Syafri dalam memperdalam garis pertahanan dan meredam serangan balik cepat yang dilakukan oleh tim lawan. Tim Gibbons pada dasarnya merupakan seorang bek kiri pada laga uji coba sekaligus dalam permainannya di level klub. Namun dengan postur tubuhnya yang semakin baik setelah mendapatkan kontrak profesional, tim Gibbons sangat cocok untuk mengambil peran sebagai sosok gelandang bertahan bersama dengan Wilber Jardim untuk bisa menjadi salah satu penghubung di lini tengah lapangan. Sebab tentu saja taktik dari tim pelatih tidak akan dapat berjalan lancar jika pemain gelandang tidak memiliki kecerdasan dan jam terbang level permainan yang tinggi. Tony Firmansyah, pemain asal Persebaya Surabaya kemungkinan besar akan mendapatkan tempat utamanya di dalam skuad asuhan Coach Indra Syafri pada Piala Asia U20 yang akan datang. Jam terbang tinggi yang telah dia dapatkan di level klub tentu menjadi modal utama bagi sang pemain untuk bisa tampil maksimal di turnamen golongan umur kali ini. Selain itu, hilangnya Caviatur Rizky akibat cedera parah membuat Tony Firmansyah menjadi satu-satunya pemain yang mumpuni untuk bisa masuk ke dalam skuad final yang akan diturunkan oleh Coach Indra Syafri. Tony Firmansyah merupakan sosok pemain gelandang serang yang memiliki kemampuan melancarkan skema penyerangan. Dirinya dapat mengeksplorasi seluruh sektor penyerangan dan membantu rekan setimnya untuk bisa menciptakan keunggulan di dalam setiap pertandingan. Selain itu, Tony juga memiliki tendangan keras yang cukup akurat dan sangat mungkin untuk dia manfaatkan jika mendapatkan bola muntahan dari dalam kotak penalti. Rizky Afrizal, pemain muda asal Madura United yang tampil impresif pada Piala Dunia U17 kemarin, kembali masuk dalam skuad racikan terbaru Coach Indra Syafri di Timnas Indonesia U20. Rizky Afrizal merupakan tipe penyerang sayap yang dapat tampil menusuk dan membuat pertahanan dari tim lawan kewalahan. Hal tersebut terbukti pada Piala Dunia kemarin di mana Afrizal seringkali melakukan sprint yang membuat pemain lawan kesulitan. Rizky Afrizal dapat menjadi pemain yang sangat berharga bagi skuad Indra Syafri untuk menyiapkan bibit pemain muda berkualitas di masa yang akan datang. Pada laga ini tentu diharapkan sang pemain dapat menunjukkan performa maksimalnya dan memberikan keunggulan bagi timnas Indonesia. Doni Tri Pamungkas.
Usai mendapatkan jam terbang tinggi di level senior saat Timnas Indonesia di Piala AFF Senior kemarin, maka dapat dipastikan sang pemain akan mendapatkan tempat utama pada Piala Asia U20 yang akan datang. Namun berbeda dengan perannya saat dipegang oleh Coach Sintayong. Coach Indra Syafri akan memasang Donitri Pamungkas sebagai pemain sayap penyerangan dan diharapkan akan jauh lebih mudah dalam melakukan skema penyerangan. Doni merupakan tipe pemain yang memiliki akurasi umpan silang yang sangat baik. Sehingga tentu dengan Jens Raven yang berada di ujung tombak lapangan, ini akan memudahkan Timnas Indonesia dalam mengambil keuntungan yang berharga dan mengamankan poin pada pertandingan di turnamen ini. Pemain asal Persija Jakarta tersebut juga memiliki ketenangan yang sangat baik. Bahkan sang pemain dapat menghadapi tekanan dan menunjukkan skill individu yang sangat luar biasa saat berhadapan dengan pemain senior di Piala AFF kemarin. Jens Raven, pemain asal FC Dordrecht, dipastikan akan menjadi salah satu pemain kunci yang akan dimainkan penuh pada setiap pertandingan di Piala Asia yang akan datang. Hal tersebut tak lepas dari performa yang berhasil dirinya tunjukkan di bawah asuhan Coach Indra Syafri. Sang pemain memiliki kedewasaan di dalam lapangan dan sudah cukup baik di dalam melakukan keputusan. Hal ini menjadi poin penting bagi seorang striker dan dapat membantu sang pemain untuk meningkatkan ketajamannya di dalam lapangan. Selain itu, tubuhnya yang sangat tinggi juga akan menjadi faktor pembantu sang pemain di dalam memanfaatkan setiap peluang yang nantinya akan dirinya dapatkan. Sehingga tentu saja Coach Indra Syafri akan memasang salah satu pemain keturunan yang satu ini sebagai pilihan utama dan diharapkan dapat menunjukkan performa yang maksimal di dalam pertandingan yang akan datang. Jika sang pemain dapat menunjukkan performa yang baik, sudah tentu dirinya juga akan berkesempatan untuk mendapatkan promosi ke Timnas Indonesia U23 ataupun senior di bulan Maret yang akan datang. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Indra Syafri pada laga perdana antara Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Iran di Piala Asia U20 2025. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.